Break. Baik, perkenalkan nama saya Solideo Bernardayo dengan NIM 220211060118. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa program, ada 4 program yang terdapat list, stack, set, nah, queue, dan kemudian set dalam mata kuliah struktur data. Baik, yang pertama kita lihat pada program list atau daftar. Kita menggunakan IOStream dan menggunakan vektor sebagai listnya dan algoritma. Nah, kita buat sebuah vektor atau list tipe data string dengan nama daftar. Isinya ada apel, jeruk, pisang, dan mangga berupa list string 4 item. Kemudian kita tampilkan daftar awal, string item daftar. Apel, jeruk, pisang, mangga. Ini gunakan perulangan untuk setiap item daftar. Kemudian kita tambahkan item anggur. Kita pushback anggur ke dalam item daftar dan kemudian di cout ditampilkan setelah menambahkan anggur, itemnya menjadi 5 yaitu apel, jeruk, pisang, mangga, dan anggur. Kemudian kita menghapus item jeruk. Kita gunakan erase dari item daftar, kita erase, remove daftar begin, daftar end yang bernama jeruk. Dan daftar end. Kemudian kita tampilkan setelah menghapus daftar, setelah menghapus item jeruk, kita gunakan perulangan untuk menampilkan setiap item. Nah, jeruk sudah terhapus. Yang tersisa adalah apel, pisang, mangga, dan anggur. Kemudian kita mencari item pisang. Digunakan find daftar begin, daftar end dengan nama pisang. Sama dengan daftar end. Dan jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menampilkan pencarian pisang item ditemukan. Jika tidak, pisang item tidak ditemukan. Kemudian pada stack program kedua menggunakan IOStream, kemudian stack dan namespace std. Ini sebagai fungsi tambahan saja untuk menampilkan isi dari stack. Kemudian fungsi utamanya kita buat stack dengan tipe data string bernama operasi. Kita simpan beberapa nilai ke dalam stack dengan menggunakan operasi push tulis A, kemudian tulis B, dan hapus B. Nah, urutannya yang masuk yaitu tulis A, tulis B, kemudian hapus B. Yang masuk duluan tulis A, lalu ditumpuk, tumpuk. Nah, kita gunakan cout, isi stack sebelum undo, itu tampilkan stack operasi. Nah, dia akan menggunakan fungsi ini, tampilkan stack, stack string S. Ini argumen yang diterima, tampilkan stack operasi. Jika stack tidak kosong, maka dia akan mengeluarkan stack dari top, kemudian pop. Nah,
Setelah ditampilkan, akan tampil seperti ini. Top terlebih dahulu. Kemudian, kita melakukan undo. Cout, melakukan undo operasi top dan line. Operasi pop. Nah, kita menghapus hapus B. Itu yang paling atas. Yang masuk duluan. Yang masuk paling terakhir. Kemudian kita tampilkan isi stack setelah undo, tampilkan stack operasi. Nah, yang tersisa adalah tulis B dan tulis A. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada queue atau antrian. Kita gunakan IOStream dan queue, juga namespace std. Nah, ini adalah fungsi untuk menampilkan queue, fungsi tambahan, dengan argumen queue string, tipe data string queue, cout, hmm, buka kurung siku, dan jika queue tidak empty, tidak kosong, dia akan menampilkan elemen dari yang paling depan. Kemudian dihapus, dan jika elemen queue sudah habis, akan jika elemen queue belum habis, dia tampilkan terlebih dahulu koma untuk interval ke nilai berikutnya. Dan jika sudah habis, keluar dari while dan tutup kurung. Kemudian terjer untuk fungsi mainnya, kita buat variabel q string dengan tipe data string bernama antrian. Kemudian kita masukkan data-datanya. Yang pertama kita push pasien 1, kemudian pasien 2, pasien 3. Ini. Dan ini merupakan antrian awalnya. Shout antrian awal. Kemudian dilanjutkan kita menambahkan pasien keempat. Kita out, tambahkan pasien 4, dan push ke antrian nilai pasien 4. Kemudian tampilkan queue antrian pasien 4. Nah, sistemnya di antrian ini, dia menghapus eh, nilai yang pertama masuk. Jika tadi di stack dia menghapus nilai yang terakhir, hapus nilai yang pertama. Dan dihapus pasien yang pertama, antrian pop. Kemudian kita tampilkan queue kembali, tampilkan antrian. Antrian setelah penghapusan yaitu pasien 2, 3, dan 4. Nah, sebagai output akhir, antrian awalnya adalah 1, 2, 3. Kemudian setelah menambahkan pasien 4, harusnya dia 1, 2, 3, 4. Ini ada kesalahan karena ini mengambil variabel ini. Kemudian setelah menghapus pasien 1, dia menjadi variabel isinya pasien 2, 3, dan 4. Selanjutnya terdapat himpunan set, yang kita gunakan dari string, kemudian set, dan namespace std. Ini merupakan fungsi tambahan untuk menampilkan set dengan algoritma yang akan otomatis mensortir dari set awal hingga akhir. Kemudian ya, ini akan
otomatis menampilkan urutan yang benar dari yang enggak. Kemudian masuk pada fungsi utama, gunakan set bertipe data integer, nama pelanggan dengan data 101 hingga 103. Dan tampilkan himpunan awal 123 dan tampilkan set pelanggan. Kemudian kita tambahkan ID 104, lalu kita select dulu keterangan dan lakukan insert ke fungsi pelanggan, ke set pelanggan dengan nilai 104. Kemudian tampilkan set pelanggan. Ini akan himpunan setelah penambahan penambahan nilai 104. Kemudian kita cari, periksa apakah 102 ada dalam himpunan. Jika pelanggan yang 102 tidak sama dengan pelanggan N, maka 102 ada dalam himpunan. Jika tidak, maka tidak ada dalam himpunan. Kemudian ada penjelasan dari himpunan set, yaitu tentang duplikasi ID. Jika set secara otomatis mencegah duplikasi karena menyimpan elemen unik. Jadi set sangat cocok untuk menyimpan identifier agar tidak sama satu dengan yang lain. Misal, jika kita menambahkan 104 dua kali, percobaan, maka dia tidak akan menambahkan dua kali, yang menambahkan satu kali. Kemudian jika kita tambahkan 102, tidak akan ditambahkan. Kemudian 105, yang tertambah di bagian belakang, coba tambahkan ID 100. Yang ditambahkan di bagian depan. Jadi demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.